Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Iksan Jasi. Di sini kelas ilmu komunikasi 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat komunikasi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami tentang filsafat komunikasi? Jelaskan secara komprehensif beserta contohnya. Filsafat dalam bahasa Yunani yaitu filosofia mengandung makna cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Sementara itu, filsafat ilmu dapat diartikan sebagai landasan pemikiran yang mendasar dari suatu ilmu untuk mencapai kebenaran. Di mana kita ketahui filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan termasuk ilmu komunikasi. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan komunikasi dari teori hingga semua hal yang terkait dengannya. Menurut Profesor Onong Ucajana Effendi, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara fundamental, metodologis, analitis, kritis, dan holistis teori. Tidak hanya itu, filsafat komunikasi juga mempelajari proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifat, tatanan, tujuan, dan fungsi, serta teknik peranannya. Contohnya itu, daging ayam sejatinya merupakan kebutuhan makhluk hidup atau kebutuhan, bisa juga kebutuhan manusia untuk dimakan. Tapi oleh adanya iklan dicitrakan sedemikian rupa bahwa makanan yang sehat, nyaman, dan menggembirakan, dan karena merupakan makanan yang benar justru ada pada KFC atau McDonald's. Misalnya, publik tidak melihat makanan daging ayam itu sebagai suatu kebutuhan, tapi menjadi suatu keinginan, kayak kita pengen makan nih walaupun kita nggak lapar, coba yuk kita ke KFC mau makan ayam, kayak gitu contohnya. Selanjutnya, dalam paradigma kajian komunikasi dikenal dengan positif klasikal, konstruktivisme, kritisme. Jelaskan asumsi paradigma tersebut beserta contoh yang konkret. Paradigma positivisme menurut beberapa pendapat yaitu komunikasi merupakan sebuah proses linier atau proses sebab akibat mencerminkan upaya pengirim pesan mengubah pengetahuan penerima yang pasif. Jadi, paradigma positivisme ini memandang proses komunikasi ditentukan oleh pengirim, source oriented. Berhasil atau tidaknya sebuah proses komunikasi tergantung pada upaya yang dilakukan pengirim dalam mengemas pesan, menarik perhatian penerima, ataupun pelajari sifat karakteristik penerima untuk menentukan strategi penyampaian pesan. Contohnya, ketika seorang dosen menyampaikan materi, tetapi hanya sedikit mahasiswa yang mengerti akan hal yang diterangkan oleh dosen itu. Mungkin karena proses penyampaian dari dosen ke mahasiswanya kurang menarik, atau dari mahasiswanya yang menangkap pembicaraan dosen ini dia tidak mendengarkan gitu. Selanjutnya, paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukan realitas yang natural, tetapi berbentuk hasil konstruksi. Karenanya konsentrasi analisis paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi. Dengan cara apa konstruksi itu dibentuk? Dalam studi komunikasi paradigma konstruktivisme ini sering terjadi disebut sebagai paradigma produksi atau pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivisme atau paradigma transmisi. Paradigma konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dengan objek komunikasi. Nah, contohnya itu ketika seorang hidup dengan kemewahan, tapi kemewahan itu hanya untuk mencari teman. Padahal dia itu seorang yang miskin, tapi dia ingin terlihat kaya agar bisa diterima di lingkungannya. Karena kan di sini konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukan realitas yang natural, gitu. Selanjutnya, paradigma kritisme. Paradigma kritis lahir sebagai koreksi dari pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi atau reproduksi makna yang terjadi historis maupun institusional. Analitis teori kritis tidak berpusat pada kebenaran atau tidak kebenaran, struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada konstruktivisme. Contohnya, ketika seorang mengkritik suatu kesalahan,
suatu hal dikarenakan hal tersebut kurang berjalan 100%. Nah, maka dari itu dia mengkritik kenapa tidak bisa sampai 100%, padahal fasilitas dan lain-lain itu semuanya ada. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan hal-hal yang Anda bisa implementasikan secara praktis yang telah mempelajari filsafat komunikasi. Praktiknya seperti bisa memahami diri sendiri dan orang lain, dapat mengasah pikiran kita, mengubah cara berpikir, mengajarkan etika dan kesopanan, dan mencari kebenaran, memecahkan masalah, dan mengurangi sifat egois dari kita. Itu fungsi secara praktik setelah mempelajari filsafat komunikasi. Selanjutnya adalah jelaskan topik presentasi yang pernah Anda sampaikan dan apa saja ruang lingkup filsafat komunikasi, berikan simpulan dan pendapatnya. Topik presentasi yang saya presentasikan adalah logika komunikasi. Logika dan komunikasi. Logika asal katanya adalah dalam berpikir, yaitu Yunani logos, ide akal, logika seni berpikir, dan logika seni dalam bahasa Latin. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman penerimaan pesan yang berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selanjutnya dari logika untuk komunikasi secara teoritis yang diperlukan komunikasi dan retorika, yaitu etimem, meme, dan silogisme. Pat Anderson mencatat bahwa kemampuan komunikasi itu mungkin bagi orang yang menguasai paidea. Wacana dan profesi. Clarke, wacana adalah tindakan mental yang mengiyakan atau meniadakan suatu atau menyatakan identik dengan suatu berbeda dengan objek pemikiran lain. 3 tahap untuk membuat wacana. Pahami 2 objek pemikiran secara terpisah. Bandingkan 2 objek yang telah dipahami itu. Persepsikan adanya kesepakatan atau ketidakkesepakatan antara objek yang diperbandingkan. Wacana subjektif. Adanya wacana objektif, wacana subjektif. Selanjutnya 3 bentuk wacana sempurna, yaitu proposisi, wacana yang menunjukkan keputusan atau konsepsi pikiran yang disusun atau dipisah. Selanjutnya argumen, wacana yang menunjukkan berbagai penelaran. Selanjutnya wacana praktis, menunjukkan sesuatu untuk dilakukan. Proposisi merupakan manifestasi dari wacana dalam mengaitkan beberapa entitas afirmatif atau negatif. Ada 2 term dalam posisi itu, term subjek dan term predikat. Proposisi kategoris, proposisi simple atau proposisi kategoris dalam kalimat yang terdiri dari 2 term subjek dan term predikat. Silogisme adalah perkembangan selanjut dari proposisi. Suatu proposisi dikaitkan dengan proposisi lain membentuk silogisme. Terusnya ada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang new normal pasca pandemi COVID-19 ini dan tantangan perkembangan teknologi digital yang semakin masif dalam kehidupan manusia? Apakah peran filsafat masih diperlukan atau tidak? Jelaskan. Jawaban saya itu gimana ya? Menurut saya new normal pasca pandemik ini masyarakat mulai mengikuti protokol kesehatan yang sebelum ada pandemik ini masyarakat kayak merasa acuh terhadap kesehatan. Tapi efek negatifnya dari pandemik ini banyaknya masyarakat yang bekerja yang di PHK, lalu ketika new normal telah diterbitkannya new normal oleh pemerintah, mereka bingung nih untuk mencari pekerjaan lagi begitu. Selanjutnya perkembangan teknologi digital semakin masif. Karena gimana ya, emang udah zamannya zaman sekarang tuh era 4.0 lah, bisa dibilang teknologi ini meningkat secara drastis gitu. Karena ya mau gimana lagi, emang dari zaman ke zaman itu teknologi itu selalu berkembang. Tapi apabila teknologi semakin berkembang ini digunakan secara baik, yaitu menurut saya baik-baik aja untuk perkembangan teknologi yang semakin masif ini. Selanjutnya itu peran filsafat.
filsafat komunikasi diperlukan atau tidak? Menurut saya gimana ya? Peran filsafat ini tidak bisa dibilang diperlukan atau tidak diperlukan, karena filsafat komunikasi ini paling hanya ada beberapa yang menguasai tentang kayak filsafat komunikasi ini apa loh, kayak gini loh, efek positif dan negatifnya, dan hanya beberapa yang bisa kita aplikasikan atau benar-benar kita aplikasi itu hanya beberapa orang gitu. Ya seperti itulah. Apalagi kalau misalnya filsafat itu dibagi di dalam dunia pekerjaan gitu. Kayak contohnya yang kayak tadi saya jelaskan tuh tentang daging ayam. Daging ayam merupakan suatu kebutuhan, tapi sama dari filsafat ini kita bisa ubah persepsi masyarakat untuk mengubah pandangan bahwa daging ayam ini tuh bukan hanya buat kebutuhan, tahu, ini juga bisa kayak bukan sebuah kebutuhan lagi, tapi kayak sebuah keinginan kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang jawaban dari saya. Mudah-mudahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.